Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asah Mimpi Channel. Kali ini kita ketemu di dalam pembahasan soal UTBK tahun 2023. Nah, kali ini saya membahas soal penalaran matematika khususnya di pengetahuan kuantitatif. Ya, di kali ini saya akan membahas ada dua soal terkait aritmetika sosial dan aljabar. Aritmetika sosial mungkin hanya satu nomor. Ini adalah soal UTBK tahun lalu ya. Kita mulai saja dari nomor ini. Tahun 2023 sebuah kereta kuda memiliki radius roda depan dan roda belakang. Perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Radius roda belakang adalah roda belakang 800 mm ya. Radius roda depan dan roda belakang berarti ini roda depan, kita tulis lagi sini, ini depan banding belakang, kita tuliskan 3 banding 4, dan ternyata roda belakangnya itu adalah 800. Artinya dari 800 ke 4 ini pengalinya adalah sekitar 200, karena 4 kali 8 berarti yang ini juga akan sama, harus dikali juga 200. Maka 200 kali 3 itu adalah 600. Jadi kalau roda depannya, roda belakangnya 800, maka roda depannya adalah pasti 600. Jadi ini cukup gunakan perbandingan seperti ini ya. Next, soal berikutnya adalah soal aljabar. Jika K memenuhi, ini saya kira sangat gampang ya, seharusnya 9 dikurang dengan 18 dibagi 3 itu sama dengan K. Berarti kita tulis saja 9 dikurang 18 bagi 3 itu adalah 6. Itu sama dengan K. 9,6 sama dengan, berarti nilai K-nya adalah 3 ya. Ini soal tahun lalu. Next, soal berikutnya masih sama. Ini berbagai karena dalam soal UTBK itu ada berbagai jenis paket soal ya. Ada berbagai jenis paket soal sehingga yang muncul untuk aljabar bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau ditanyakan adalah nilai S-nya berapa, sama ya, kita selesaikan 2 ditambah dengan 4 kali dengan S sama dengan 14. Ya, di sini saya kurang 2 karena kita kasih hilang 2 ini, maka di sini juga saya kurang 2. Jadi ini 0 berarti 4 dikali S itu sama dengan 12. Ini kemudian saya bagi 4, ini kemudian saya bagi 4 sehingga S-nya itu sama dengan 3. 4 bagi 4 1, ini 3. Kenapa saya bagi 4? Supaya saya hilangkan 4. Kita kan biasa taunya kayak gini ya, 4S sama dengan 12 atau S sama dengan pindah ruas menjadi seperti itu ya. Ini hanya sebatas jembatan keledai untuk mempermudah, tapi pada dasarnya adalah kalau kita tulis 4S sama dengan 12, maka kalau saya mau mencari S, maka di sini saya bagi 4, maka di sini juga saya bagi 4. 12 4 3, berarti ini habis. Seperti itu. Sama kayak tadi ini saya tulis 2 ditambah dengan 4 dikali dengan S sama dengan 14. Saya mau menghilangkan 2, maka di sini saya kurang 2 karena ini positif. 2 kurang 2 0, tapi di sini juga saya kurang 2. Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah 3. Next, soal berikutnya ini sama. 10 kurang 6 kali A sama dengan 22. Di sini saya tambah 10, bukan tambah 10 tapi dikurang 10. Ini kita tulis. Di sini saya kurang 10, di sini juga saya kurang 10. Ya. 10 kurang 10 ini 0. Tinggal minus 6A sama dengan 22 kurang 10 itu adalah 12. Di sini saya bagi dengan minus 6. Saya bagi dengan minus 6. Ya, supaya minus bagi 6, minus 6 bagi minus 6 itu positif 1 atau A saja. 12 bagi minus 6 minus 2. Jadi untuk kasus ini jawabannya adalah minus 2 ya. Soal berikutnya ini sama, minus 40 ditambah dengan 6 kali dengan D sama dengan 8. Kita ingin cari berapa nilai D-nya. Di sini karena di sini minus 40, maka saya tambah dengan 40 di sini. Positif ya. Gini, tambah 40. Maka di sini saya tambah dengan 40, positif 40. Ini 40 ini 0, berarti tinggal 6 kali D sama dengan 48. Kita bagi 6. 6 bagi 6 1, tinggal D saja. 1 kali D, satunya tidak perlu ditulis. Di sini kita bagi 6, dapatnya 8. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Kemudian soal berikutnya, nah ini soal yang agak repot kali ini ya. Apakah min 1
merupakan himpunan penyelesaian dari ini. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan 1 ini, pernyataan 2 ini. Nah, berarti kita ingin lihat apakah ini merupakan himpunan penyelesaian dari ini atau tidak. Maka ini kita perlu menyelesaikan, ya, menyelesaikan dengan menggunakan dua bantuan ini. Nah, pernyataan A kan pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab menyelesaikan soal ini. Kemudian pernyataan pernyataan saya cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saya tidak cukup. Artinya 1 cukup, 2 tidak. Kalau 2 saja tidak boleh, gitu. Kemudian pernyataan kedua, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup, kebalikannya. C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 saja tidak cukup. Artinya dia butuh informasi 1 dan 2 untuk menyelesaikan kasus yang di atas. Gitu, salah satu tidak boleh, yang lainnya. Oke, kita mulai jawab dulu ya. Kita gunakan informasi yang pertama dulu, ya. 2x ditambah B itu sama dengan A. Kita gunakan informasi yang pertama, 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 10. Kita masukkan, kita ganti 0 lebih kecil dari, pakai nilai mutlak, 2x ditambah B lebih kecil dari 10. Nah, kalau kita hilangkan nilai mutlaknya, maka kalau di sini 10, maka dia aturannya adalah sini minus 10 lebih kecil sama dengan 2x ditambah B lebih kecil dari 10. Seperti itu. Kemudian kalau saya hilangkan, ini kan X ya, berarti saya buang B dulu. Ini positif B, maka di sini saya kurang B, kurang 10 lebih kecil daripada 2x. Ini kalau saya kurang B hasilnya 0, ya. Kemudian di sini 10 kurang dengan B. Kemudian kita bagi 2 di sini, kita bagi 2, yang terjadi adalah minus B kurang 10 dibagi 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 10 kurang B dibagi 2. Nah, ini belum bisa diselesaikan karena kita belum tahu berapa nilai B. Artinya pernyataan 1 saya cukup untuk menjawab ini salah. Ya, berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Kemudian kalau kita lihat pernyataan 2, kita ngambil pernyataan 2 ya. Apakah kalau 2 saja bisa atau tidak? Oke, di soal berikutnya ya. Saya tulis ulang tadi di sini. Soalnya adalah 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 10, kemudian A kurang B itu sama dengan 5. Kemudian pernyataan berikutnya adalah pernyataan berikutnya adalah 2x tambah B. 2x tambah B sama dengan A. Oke, 2x tambah B sama dengan A. Oke, sekarang ini pernyataan 1, yang ini pernyataan 2. Sekarang kita ambil pernyataan 2 ya. Oke, saya masukkan di sini. Kalau saya masukkan di sini, ini A kurang B ya. Kalau saya ngambil misalnya A sama dengan B ditambah 5. Artinya kalau saya selesaikan kayak gini, 2x ditambah B itu sama dengan A itu sama dengan B ditambah 5. Atau kita ngambil minus sabar ya. Maka ini kita selesaikan, kita ambil pertama positifnya, ini nilai mutlak, kita ambil positifnya dulu ya. Maka kita dapat 2x ditambah B sama dengan B ditambah 5. Artinya kita tulis ini 2x, kalau saya di sini tambah B, saya kurang B juga, maka di sini B kurang B ditambah 5. Ini habis kan? Maka tersisa adalah ini positif ya. 2x sama dengan 5. Atau X sama dengan 5 per 2. Kita bagi 2, 2 bagi 2, 1. Oke, ini selesai. Tapi kita ambil negatifnya. Kalau kita ambil negatifnya, berarti minus 2x kurang B sama dengan B ditambah 5. Minus 2x, ini saya tambah B. Minus B ditambah B, habis ya. Habis sama dengan B ditambah B ditambah 5. Artinya minus 2x sama dengan 2B ditambah 5 atau X sama dengan minus
2B ditambah 5 dibagi dengan minus 2. Artinya kalau ini masih ada nilai B-nya. Ini selesai tapi yang ini tidak selesai. Artinya pernyataan 2 saja, yang ini tadi, pernyataan 2 saja tidak cukup. Ya. Berarti kita perlu mengecek apakah antara C, kalau baik pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau pertanyaan D, baik pernyataan 1 saja maupun 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini juga salah. Berarti antara D dengan C dengan E, dua-duanya bisa menyelesaikan atau dua-duanya tidak bisa. Ya, sekarang kita lihat. Oke, ini saya hapus kembali dulu ya. Ini saya sudah selesaikan. Tidak apa-apa, kita hapus dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi soal gini memang kita harus mengecek satu persatu ya. Sekarang kita lihat. Saya mau dari informasi yang pertama dulu. Ya, kalau kita gunakan ini ya. 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 10, di mana nilai A itu adalah 0 lebih kecil dari nilai A itu adalah nilai mutlak dari 2X ditambah B lebih kecil daripada 5. Ya, ini tadi bukan 5 tapi 10. Saya hapus dulu ya. Kita hapus. Oke, ini kita ulang. Kita cek dari pernyataan 1. Ya, pernyataan 1, 0 lebih kecil A lebih kecil 10. Kalau saya ambil ini, berarti saya dapat 0 lebih kecil A-nya itu adalah B ditambah 5 lebih kecil daripada 10. Oke, ini pernyataan 1 dan 2. Berarti di sini kita dapat minus 5 lebih kecil daripada B lebih kecil daripada 10 tambah 5 itu adalah 5. Ya, kita dapat ini dari pernyataan 1. Kemudian dari pernyataan 1 juga kalau kita ambil 0 lebih kecil A lebih kecil 10. 0 lebih kecil daripada ini, A itu adalah 2X ditambah B lebih kecil daripada 10. Atau kita tulis minus 10 lebih kecil daripada 2X tambah B lebih kecil daripada 10. Saya kurang 2X, minus 10 kurang ini kurang 2X lebih kecil. Ini kalau saya kurang 2X habis, tinggal B saja. Lebih kecil daripada ini kalau saya ambil kurang 2X, maka 10 kurang dengan 2X. Maka misalnya saya ambil kayak ini. Saya ambil ini ya, minus 10 kurang dengan 2X. Saya ambil sama dengan saja, sama dengan B. Dimana B-nya kalau ambil ini, kita ambil minus 5. Ya. Kita gunakan yang ini, informasi yang ini tadi. Maka minus 10 kurang dengan 2X sama dengan minus 5. Atau minus 2X itu sama dengan minus 5 ditambah dengan 10. Sini saya tambah 10 habis. Sini saya tambah 10 atau X sama dengan minus 5 tambah 10 itu adalah 5 dibagi 2 minus 5 per 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama. Untuk yang kedua tadi saya ambil 10 kurang dengan 2X itu sama dengan 5. Ya, maka sama minus 2X itu sama dengan 5 kurang dengan 10. Atau X sama dengan minus 5 dibagi minus 2. X sama dengan minus 5 per 2. Positif. Maka nilai X itu ada rentang 5 minus 5 per 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5 per 2. Ini solusinya. Jadi dengan menggunakan yang pertama dan yang kedua, diperoleh solusi ini yaitu minus 5 per X itu berada pada minus 5 per 2 sampai 5 per 2. Nah, kalau kita lihat yang ini tadi, kita kan dapat solusi X itu adalah dari minus 5 per 2 lebih kecil X lebih kecil daripada 5 per 2. Nah, sementara solusi yang di atas diperoleh adalah
X itu berada pada rentang min 1 lebih kecil X lebih kecil 1. Artinya ini masuk ke dalam sini. Artinya yang ini merupakan bagian dari penyelesaian dari solusi ini. Artinya yang benar adalah Charlie. Jadi dibutuhkan pernyataan 1 dan 2 untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk memperoleh nilai X. Ya. Jadi seperti itu soal aljabar dan aritmetika sosial untuk soal UTBK tahun 2021. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembahasan soal lainnya.